Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Oke teman-teman, sampai ketemu dengan saya Winarto di Rumah Gambar dan Batik pada pertemuan yang kedua, ya, proses pembuatan belangkon. Jadi sebelum kita memulai bikin belangkon, kita akan sampaikan posisi duduk kita. Jadi posisi duduk nanti dengan bersila, ya, bersila se-enjoy mungkin, ya, serileks mungkin. Kemudian misalkan badan tegap, tidak bungkuk, ya, tidak bungkuk. Ya, ini nanti kalau bungkuk seperti ini akan membatasi gerak kita, jadi berat geraknya. Ini misalkan badan tegap seperti ini. Kemudian posisi badan tegap, bersila, ya. Bersila pun kakinya diusahakan ringan, nah, ya, ringan karena nanti akan banyak digunakan untuk ngempit klebut. Nah, tadi ini namanya klebut, ya, dikempit seperti ini. Jadi kalau sudah bersila, nah, silanya tidak mengunci seperti ini, tapi silanya kaki kanan di atas. Nah, seperti ini tujuannya untuk buka gini, ngempit klebut ini. Nah, ini posisi tegap ini pas untuk menggeser-geser, ringan untuk geser-geser kayak gini. Tapi kalau kita tidak tegap, bungkuk gini, ini berat banget, kekunci, ya. Jadi banyak sisi sakitnya kaki, sakit pinggang ketika badan tidak tegap. Jadi sebelum nanti masuk pada proses pembuatan, ini kami terangkan dulu proses pembuatan belangkon itu kami golongkan menjadi 4 proses, ya. Proses yang pertama, proses rakit, ya. Proses rakit itu terdiri dari mempersiapkan ukuran, ya, ukuran ini dan pola dalamnya yang tadi namanya congkeng, ya. Ini dimal sesuai dengan ukurannya, ya. Ini proses rakit seperti ini. Kemudian yang depan pas depan, yang samping pas tanda yang samping tadi, kemudian yang belakang pas pakunya, ya. Kemudian ditandai dengan digaris dengan sendok, ya. Ini kemudian digaris, oke. Jangan terlalu kenceng garisnya, nanti tikernya sobek. Kanan kiri digaris semuanya. Kemudian kita lepas dan dijahit dengan benang yang sudah kita gelas tadi. Cara bundel benang, ya, ini, dan tarik dengan set. Ini cincin juga kita pakai, kita gunakan untuk jahit, ya. Ini garis, bekas garis dari sendok tadi, ya. Ini tampak, ini, ya, ini. Oke, kita mulai proses jahit. Ini jadi jahitnya harus paskan garis tadi.
proses rakit penentuan ukuran. Garis jangan lepas. Lanjut pemasangan mondolan. Dengan cara dijahit tangan. Selesai. Lanjut pemasangan wiron. Ini masih proses rakit, teman-teman. Dirapi-rapikan, diluruskan bila mana ada lipetan atau wiru yang jalur atau seratnya tidak lurus. Proses mengikat wiru pada cungkeng. Ini mulai diterapkan di klebut. Nah, dipatok biar pola dalamnya tidak geser, teman-teman. Jadi sisi dalam itu juga harus dirapikan tuh, nanti agar dalamnya juga tampak rapi, teman-teman. Selanjutnya masih proses rakit. Ini buntel mondolan. Jadi proses mondolan, pemasangan mondolan itu harus kuat, karena itu mondolan itu sering
eh, sering goyang-goyang. Kalau nggak kuat nanti proses finishingnya mondolannya miring. Nah, demikian teman-teman pemasangan mondolan. Nah, itu paku di bawah di belakang klebut itu gunanya untuk itu. Nah, diantaranya untuk menahan mondolan sebelum proses selanjutnya dilalui. Oke, selanjutnya pemasangan jengger teman-teman. Ini jengger ini, nah seperti kalau jadinya ini, nah ini jengger teman-teman. Ini kemarin di bahan dasar itu saya menyebutkan yang bahannya dari kain keras itu ya, itu jengger itu dipasang. Awalnya kayak gitu teman-teman, dibentuk. Jadi jarum patok itu fungsinya banyak ya, selain mematok kain wiru, lipetan kain, ini juga jengger juga dipatok ya, teman-teman. Jadi setelah terbentuk, nah itu dijahit teman-teman, agar tidak berubah ketika dipasang wironnya. Tetap selalu dipantau senter tengah-tengahnya, simetrisnya. Bila terjadi kurang senter ya otomatis digeser. Proses jahit jengger. Setelah terjahit itu terima kasih. Sisi kanan kiri terjahit semua, jangan sampai terlewatkan. Selanjutnya memasang wiron. Nah, ini kita mau memasang wiron. Untuk selanjutnya nanti penataan wiru ke atas. Aduh, posisi tangan perhatikan tuh. Tangan. Jadi teman-teman ini sikutnya jangan terlalu tinggi, soalnya pasti berkeringat. Nah, ini keringatnya bisa meracuni teman-temannya. Dipatok itu dan ditata. Sisi kiri ini ditarik ke kanan. Nah, ditata, dirapikan tiap lipetannya sehingga tiap lipetan itu sama besarnya, sama rapinya. Kalau sudah sama besar gitu tentu motifnya akan muncul teman-teman. Jadi motif aslinya bagus akan muncul. Dipatok itu dan ditata.
sisi kiri ini ditarik ke kanan. Nah, ditata, dirapikan tiap lipatannya sehingga tiap lipatan itu sama besarnya, sama rapinya. Kalau sudah sama besar gitu tentu motifnya akan muncul teman-teman. Jadi motif aslinya bagus akan muncul. Nah, ini proses menjahit wiron dimulai dari bawah ke atas. Tiap lipatan di zoom, jahitnya jahit zoom ya teman-teman. Nah, kalau saya gambarkan seperti ini. Nah, ini tiap lipatan kayak gini nih, tiap lipatan ini. So, ini yang dijahit yang di situ. Nah, ini tiap lipatan dijahit ke atas, ke atas, ke atas ini terus. Nah, itu. Maju ke depan lagi, maju ke depan lagi gitu seterusnya. Demikian pula yang sisi sebelahnya nanti sebelahnya ini juga dijahit lipatannya. Oke, pemasangan wiru sebelah kanan, wiron sebelah kanan ditarik ke kiri mengikuti jengger sehingga jengger tertutup dengan wiron. Nah, selanjutnya inilah teman-teman yang ditunggu-tunggu, proses pemasangan wiron, penataan wiron, maaf, proses penataan wiru. Oke, patok-patok yang sudah tidak diperlukan dilepasi karena akan mengganggu proses penataan wiru teman-teman. Ini penataan yang wiru dari sebelah kanan tarik ke kiri itu yang ditata yang pertama kali, karena dia yang menindih wiru sebelah kiri teman-teman. Tiap lipat yang jumlahnya 17 lipat itu ditarik ke belakang, dilipat. Pinset itu gunanya untuk menjepit wiru, gesut lipatan setelah dilipat.
cat lagi teman-teman. Nah, cetak bikin cetak. Proses pembuatan cetet pembentukan cetet ya para konco. Dibentuk bentuk cetet itu seperti itu. Disamakan kanan kirinya. Ini meskipun beda motif tetapi prosesnya sama, finishing ya teman-teman. Ini memasang cetet gitu ya, CETHET. Jahit ujung cekatnya. Cara bersilanya tuh lihat teman-teman, sangat fleksibel, lentur ya, ujungnya dipotong terus. Nah ini proses mencuci dengan air bersih kawan-kawan.
selalu arahnya ke belakang. Nyucinya pun tidak terlalu basah ya kawan-kawan, hanya untuk memadatkan saja agar lipatan-lipatan itu betul-betul rapi sempurna. Oke, sekarang kita jemur di tempat yang panas kawan-kawan. Nah, oke, sudah jadi belangkon model Mataraman.